Sebelumnya ngiring kita bersama-sama memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, yang tidak bisa kita menghitungnya saking banyaknya. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur memuji kepada Allah, kita semua dijadikan orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia fid wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, sekarang kita memasuki hadis yang ke-19. Mari kita mengartikan, memahami hadis Nabi yang ke-19 dalam hadis Arba'in Nawawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diceritakan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putranya Sayyidina Abbas. Abdullah bin Abbas ini pemuda, sahabatnya Nabi itu ada namanya Abdullah, itu alim-alim semua. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ini ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr. Ini sahabat Nabi yang alim-alim. Termasuk Abdullah bin Abbas ini yang muda-muda ya. Sahabat-sahabat muda yang alim-alim. Dari sahabatnya Nabi itu diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas putra dari pamannya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abbas. Lebih dulu putranya ini masuk Islam daripada abahnya. Jadi Abbasnya ini masuk Islamnya terlambat. Putranya yang masih kecil itu masuk Islam. Bahkan Islamnya itu umurnya masih umur 6 tahunan. 6 tahun sudah masuk Islam. Yang namanya Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah bin Abbas itu berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya suatu saat berada di belakangnya Nabi. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari, satu waktu saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Nabi berkata kepadaku, ya gulam, ini wa'allimuka kalimatin. Ya gulam, wahai gulam. Gulam ini panggilan kepada anak-anak ya, yang masih kecil lah. Ya gulam, wahai gulam. Mencamu turun ini ke kacong, cong. Nah, ini ke gulam ya. Ya gulam, ini wa'allimuka kalimatin. Wahai gulam, saya akan mempelajari kamu kalimatin, beberapa kalimat. Coba diingat-ingat, ini ya pesan saya, katanya Nabi. Ada beberapa kalimat yang kamu pelajari, kamu ingat terus itu. Apaan kalimat itu? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan maka kamu akan menemukan Allah di hadapan kamu, di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ini katanya Nabi yang harus diingat. Ingat ya, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka.
Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini beberapa kalimat yang oleh Nabi suruh ingat-ingat kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillah, jagalah Allah. Ihfazka, maka kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya maksudnya perintah-perintah Allah itu kamu jaga. Kamu sholat, diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, ya puasa. Itu yang dimaksud dengan ihfazillah. Jagalah Allah. Maka ihfazka, maka kamu akan selalu dijaga oleh Allah. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu berada di hadapanmu. Jadi para jemaah sekalian yang saya hormati, kalau kita ini ingin hidup itu nyaman, tenang hidup kita itu, tidak pusing, ya ihfazillah. Artinya kita itu selalu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintahnya Allah itu jaga. Disuruh sholat ya sholat. Suruh puasa ya puasa. Maka kamu akan selalu dijaga oleh Allah. Tidak akan ada orang itu susah. Tidak akan sedih. Tidak akan ada kesulitan bagi orang yang selalu menjaga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hatinya lepas. Lepas, yang penting diperintah Allah begini ya saya kerjakan. Kadang-kadang orang ini khusyuk ya. Perintahnya Allah ya dikerjakan. Tapi dirinya merasa selalu kesulitan. Kenapa? Karena dalam melaksanakan perintah Allah itu masih punya tujuan. Saya sholat biar saya begini. Saya puasa biar saya begini. Biar saya tidak sulit. Nah, yang seperti ini nih hatinya masih menggantung. Hatinya ini masih ingat itu dan ingat ini. Begitu diperintahkan Allah ya sudah kerjakan. Maksudnya dengan hati yang bersih. Begini loh, kalau saya diperintahkan sholat, ya sholat. Saya miskin atau tidak miskin, terserah Allah. Yang penting saya mengerjakan perintahnya Allah. Nah, orang yang hatinya seperti ini tidak akan pernah ada kesulitan bagi dia itu. Tidak akan pernah. Jadi kadang-kadang dengan khusyuknya kita itu ya, baca ini, baca itu, tapi tidak sukses misalnya. Kok saya selalu kesulitan ya? Itu karena hati kita itu masih ada gantungan kepada selainnya Allah Subhanahu. Orang ini kalau lepaskan dirinya tawakal kepada Allah Ta'ala, maka selalu akan dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Itulah prinsipnya. Dan takwanya kita itu separuh-separuh. Kita tidak kalau nanti saya tidak sholat, nanti saya takut begini. Kalau saya tidak puasa, takut harta saya, dagangan saya ini hancur, jabatan saya turun. Nah ini mengerjakan perintahnya Allah, tetapi masih menggantungkan kepada dirinya sendiri. Jadi orang itu begini ya, caranya beribadah itu ya. Orang beribadah itu beribadahnya kepada Allah, bukan beribadah pada diri kita. Jadi kita itu yang banyak beribadahnya itu pada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disinggung, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kita itu menjadikan diri kita itu sebenarnya Tuhan. Kita sholat itu sholat kepada diri sendiri, bukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa itu bukan beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kenapa kamu sholat? Karena saya ingin surga.
Berarti kamu tidak sholatnya kamu tidak kepada Allah. Andai kata Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak sholat, kan begitu kan? Berarti kamu tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada dirimu sendiri. Kamu berkhidmah kepada dirimu sendiri. Kamu mengabdi kepada dirimu sendiri. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu sholat? Ya karena saya kalau tidak sholat, saya takut masuk neraka. Nah, kalau Allah tidak bikin neraka, kamu sholat apa enggak? Ya enggak sholat, kan gitu kan? Karena sudah tidak ada neraka. Kamu kalau tidak ada surga, sholat apa enggak? Ya enggak sholat, perlu apa sholat? Ini namanya mengabdi pada diri sendiri, bukan mengabdi kepada Allah Ta'ala. Nah, yang mengabdi kepada Allah Ta'ala ini bagaimana? Ya sholat itu bukan karena untuk dirinya. Kenapa kamu sholat? Karena saya ini seorang hamba yang harus mengabdikan diri kepada Tuannya. Karena Allah itu pantas dipuji. Karena Allah itu pantas untuk disujudi. Allah itu pantas untuk diikuti. Andai kata Allah tidak beri apa-apa ke kamu, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Wong Allah itu memang pantas disembah. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari sesembahan saya ini kepada Allah SWT. Nah, ini kelasnya orang sih kelas tinggi. Lalu apakah orang yang seperti ini berdoa kepada Allah? Ya berdoa. Kenapa berdoa kepada Allah? Karena hanya ingin menampakkan bahwa dirinya seorang yang lemah, seorang hamba, seorang yang tidak mampu berbuat apa-apa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbuat. Ini bedanya kita dengan para ulama-ulama kita. Jadi ulama yang kelas tinggi itu, bahkan memang ulama itu ada yang tidak mau berdoa, itu ada. Seperti Imam Bukhari itu tidak mau berdoa kepada Allah. Malu katanya berdoa kepada Allah, itu malu. Todus, kok saya tua ada pengiran dia todus. Jadi ya Allah, karena apa malu? Karena merasa kurang. Orang berdoa ini kan karena merasa kurang. Kurang ini, kurang itu, akhirnya minta kepada Allah. Karena merasa kurang. Padahal dirimu memberikan apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu itu apa yang kamu berikan kepada Allah? Tidak ada kan? Justru kita selalu ingin Allah memberi kepada kita, kita tidak pernah ingin memberi kepada Allah. Itu adalah jiwanya kita. Jadi jiwa yang kayak ini yang memang harus ditingkatkan. Kita harus meningkat untuk ibadah kepada Allah itu ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada adzan, langsung datang ke masjid. Kenapa? Ini panggilan Allah. Kenapa kamu dipanggil Allah itu tidak berangkat? Padahal kamu dipanggil majikan kamu ini langsung berangkat. Kita yang bekerja ya, jam 7 harus masuk di kantor. Wah, ini dari rumah berangkatnya cepat. Kenapa? Takut nanti dipecat. Takut nanti di PHK. Nah, kalau Allah yang manggil, kenapa tenang-tenang saja kamu? Apakah tidak takut? Falyatlub rabban siwa'i, katanya Allah. Oh, kalau kamu tidak mau ikut ke saya, ya sudah, cari Tuhan selain saya. Cari pangeran selain kok cong, ngalah dari Pumeriah. Nah, itu kemana kita? Nah, inilah kita. Jadi kualitas diri kita ya kayak itu. Kualitasnya itu kayak itu. Pengabdiannya kepada Allah itu tidak ada. Tapi Allah suruh mengabdi kepada kita itu iya. Kalau kita sudah sholat tahajud kan maunya doa kita diterima oleh Allah. Mari tahajud, aduh. Insya Allah terima oleh Allah Ta'ala kan gitu. Berarti pangeran suruh alatin tok, abang tibi tak kilo malatin kepada Allah. Jadi pada embel-embelnya. Nah, itu berarti kita tidak mencapai kehambaan. Jadi sifat kehambaan ini yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya Kanjeng Nabi itu panggilannya itu Abdullah. Nabi lain itu panggilannya hebat-hebat.
Nabi Musa itu julukannya Kalimullah. Itu Nabi Musa. Kalimullah itu apa? Kalimullah orang yang berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah. Secara langsung. Nabi Ibrahim itu panggilannya Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Isa itu Ruhullah. Nabi Muhammad ini Abdullah, hamba Allah. Makanya di Al-Quran itu dalam surat Isra itu Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Jadi Nabi ini hamba. Nabi bukan kalimullah, tidak panggilan-panggilan yang julukan yang hebat-hebat. Nabi lebih menginginkan dirinya itu dipanggil hamba. Karena apa? Karena memang Nabi hanya ingin menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu loh, pangkat ini nanti yang paling dicintai. Pangkat ini yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan pangkat inilah yang dicari-cari oleh para ulama-ulamanya umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sekiranya di saat kita mengatakan, Ya Allah, Anta Rabbi, Allah langsung menjawab, Naam ya abdi. Naam ya abdinya dari Allah. Iya wahai hambaku. Jadi kehambaan ini adalah rendah diri kita di hadapan Allah. Kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba, maka hamba tidak mengharapkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah akan memberikan segalanya kepada kita. Nah, itu makanya Nabi berpesan yang pertama. Yaitu sebenarnya nyambung itu, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Allah itu senang sekali diminta ya. Allah itu senang sekali diminta. Lah kita meminta kepada Allah itu karena Allah senang. Bukan karena ingin kita itu mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah. Bukan ingin kita itu terkabul doa kita. Tetapi karena Allah itu senang diminta, maka saya minta kepada Allah. Allah ini tiap malam itu dalam hati sih. Thuluthul lail, tiap sepertiga malam, al-akhir. Thuluthul lail al-akhir. Allah Ta'ala ini yanzilu ila sama'id dunia, turun ke langit dunia ini. Kemudian Allah berkata, hal min sa'ilin, apakah ada orang yang mau minta kepadaku? Hal min mustaghfirin, adakah yang mau istighfar kepadaku? Terus semuanya ditanya, hal lahu haja, siapa yang sedang punya kebutuhan? Mintalah sekarang kepadaku, katanya. Mintalah sekarang kepadaku, semuanya akan aku kabulkan. Nah, jadi ulama itu begini, yang disenangi itu mintanya, bukan terkabulnya. Nah, beda dengan kita, kalau kita itu senangnya akan terkabulnya, bukan mintanya. Mintanya tidak penting, yang penting dapat. Gitu. Karena ingin dapat ya minta. Nah, kalau ulama itu tidak, saking cintanya kepada Allah itu bukan urusan dapatnya, tapi urusan cintanya. Allah itu senang sekali diminta, maka saya minta. Gimana kalau tidak terkabul? Tidak apa-apa urusan terkabul. Ini ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama itu, kalau kita ya, seperti kita itu senang ketemu Nabi Khidir misalnya. Saya ingin ketemu. Ada ulama itu yang tidak ingin ketemu dengan Nabi Khidir itu banyak. Katanya Nabi Khidir, saya itu paling kagum terhadap orang yang tidak ingin ketemu saya. Itu katanya Nabi Khidir. Ya, ada seorang ulama itu, kamu Kiai sampai ingin ketemu dengan Nabi Khidir. Pernah ketemu? Enggak. Apakah sampai ingin ketemu? Enggak. Perlu apa saya ketemu? Saya sibuk dengan mencintai Allah Subhanahu. Kalau Nabi Khidir itu ya Nabi, sama dengan saya, itu sama-sama makhluknya. Jadi begini, ulama itu yang bersih-bersih, yang kelas tinggi itu seperti itu. Ya katanya Nabi Khidir itu, saya yang kagum dengan orang yang tidak
ingin ketemu saya sehingga saya ingin ketemu dengan dia. Jadi Nabi Idris setelah ketemu dengan orang-orang yang kaya. Ya, jadi, kenapa? Karena baktinya kepada Allah. Jadi hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak memikirkan yang lain. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta ya minta kepada Allah. Fa idza sta'anta, kalau kamu minta tolong ya fasta'in billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah taala. Ya ini ulama itu menjelaskan begini ya. Kalau semuanya minta tolong kepada Allah taala pasti ada menikah kan ada nikah. Itu katanya Nabi, kalau minta tolong kepada Allah. Jadi sampai abang udah Roma misalnya, semen udah datang kapi, bahan-bahan datang kapi, kita minta tolong ke Allah Taala sampai nikah. Ya Allah, nikah aku nyon tolong, nikah bangun lagi misalnya, bukan begitu itu maksudnya. Ya pasta'in billah ini tetap manusia itu tetap punya hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ba'duhum ba'dhan itu ada saling membutuhkan. Karena memang Allah menciptakan manusia ya seperti itu. Lebih sampian ini diciptakan di dunia ini untuk saling membutuhkan. Orang kaya itu enak karena ada orang miskin. Orang miskin enak ya karena ada orang kaya. Ya, coba orang kaya ini tidak ada orang miskin. Sulit orang kaya itu. Nyari seorang laku, saya rasa seorang laku kaya semua itu. Kalau mau bicara genteng tak nemu kita itu. Kalau semua orang ini kaya, cari beras tak akan ketemu beras karena ada orang yang mau bertani, sudah banyak uangnya. Jadi kehidupan yang seperti ini memang harus disyukuri. Ada di posisi miskin ya tetap bersyukur, ada di posisi yang kaya tetap bersyukur. Ini yang dikatakan apa? Memuji kepada Allah ala kulli hal. Alhamdulillah. Jangan kita itu ingin kaya semuanya. Nanti kalau digabungkan kaya semua itu jadi sulit kehidupan ini. Antar ke pasar nyari tukang becak, tak nemu tukang becak. Antar ke pasar nyari jualan terlalu melihat, tidak ada orang yang jualan. Kenapa? Orang semuanya sudah banyak uangnya. Jadi jangan dikira itu kita misalnya berada di posisi yang di bawah, jangan dikira Allah lengar, Allah jangan ada tak belus kan kok ngarep. Tapi pakun kadiri ya tangkodi. Lah hidup kamu yang seperti ini untuk keberlangsungan kehidupan dunia. Makanya pas mau melarat malah kencang alakok. Sesoki malah nyari tukang lakok untuk dibayar. Lah ini kehidupan dunia. Jangan dikira sedih kita itu. Aduh bodoh-bodoh gitu. Teroriya ta'oleh. Ya ini justru nikmat di dunia ini. Sampai yang hidup seperti itu bentuk nikmat di dunia. Ya, karena ada sampean yang melarat, maka perjalanan hidup di dunia ini berjalan. Karena ada orang yang kaya juga kehidupan dunia ini berjalan. Di posisi manapun kita berada, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jadi dokter bisa soki warsan bener yang sakit. Terus sampean sesongkan kata harus beres kok dia sakit misalnya tadi. Justru itu nikmat. Ini justru itu nikmat. Sampean ada yang sakit sangku tak dokter sangku tak susah tadi. Insyaallah selamat dan masakit nih kan. Napa guys ada yang sakit. Pada rumah sakit itu asrabatan markana rumah sakitnya sepi. Rumah sakit sepi kiainya tolong baca dua aki. Nah ini kan. Ya karena memang putaran hidup di dunia itu begitu. Pada dokter, pada yang sakit, pada guru, pada murid, pada santri, pada kiai, pada masyarakat yang ingin mengaji. Coba sampean ke alim tapi boleh senerang akhirnya kita kira kencang sampean. Jadi lu ngerti kopi kan dia nih. Ngerti sudah itu dah. Jadi agar tidak kelihatan fasta'in billah itu yang dimaksud dengan Nabi kalau kamu minta tolonglah kepada Allah.
Itu maksudnya tetap dibaca. Ini urusan manusia dengan manusia apa enggak? Ya urusan manusia dengan manusia yang minta tolong kepada manusia dalam artian mudah-mudahan orang ini mau menolong saya. Mau menolong saya karena hatinya digerakkan oleh Allah untuk menolong saya. Itu yang dimaksud dengan kata fasta'in billah. Bahwa manusia berdekancan sampian, tetangga atau saudara menolong sampian, itu sampian syukurnya tetap dua. Syukur kepada Allah karena Allah menggerakkan hatinya dia bisa menolong saya. Syukur kepada dia karena pertolongan Allah melalui dia. Jadi syukurnya itu ada dua, yaitu syukur kepada Allah. Ini namanya apa? Hamdul makhluk alal khaliq, pujian hamba kepada Sang Maha Pencipta. Lalu kita berterima kasih kepada orang yang menolong karena dia adalah yang diberi apa? Yang ditugasi oleh Allah untuk menolong kita. Jadi terima kasih. Malam yashkurillah, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau tidak berterima kasih kepada orang berarti sama saja tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi fasta'in billah itu begitu. Kecuali sesuatu ini hanya lewat Allah, ya fasta'innya kepada Allah. Fasta'innya kepada Allah. Ya Allah, kula ni ngaji tadi kam faham ya Allah. Boleh makin hilang makin. Yang orang buka aki faham kula ya Allah. Itu minta tolongnya kepada Allah. Karena apa? Karena ini memang urusan langsung dengan Allah. Jika urusannya ini adalah interaksi antara manusia dengan manusia, maka kita minta tolong kepada manusia. Dan jika manusia ini menolong, maka itu karena hatinya digerakkan oleh Allah untuk menolong kita. Kadang-kadang kita lupa kepada Allahnya karena mendapat kebaikan dari manusia. Sehingga kalau kelepai, kita misalnya dapat orang ini sering menolong kita. Lalu pikiran mulut kita mengatakan, andai kata ada dia, atau dia mati, ada boleh saya beri nafas ke sengkong. Ada boleh saya beri nafas ke sengkong. Ada apa mati juga. Siapa? Berarti lupa bahwa ada Allah yang Maha Pemberi. Dia itu bisa memberi kepada kamu itu karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus para jemaah sekalian, terusannya dari hadis ini ya, Malai Lestari hadis ini kan. Walam annal ummah law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah jika umat manusia ini berkumpul bersatu untuk memberikan sesuatu yang manfaat kepada kamu, maka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Maka mereka tidak bisa beri manfaat kecuali sesuatu itu sudah dipastikan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah. Misalnya semasjid atau sebengkalan nih kan, bengsombong bese. Wak bagi kaan juga biasanya. Bung sebongkalan. Maka yang nyampe kepada orang itu tetap sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kumpul misalnya $1 miliar untuk diberikan kepada itu. Kumpul uang 1 miliar. Ingat tengah jalan ini cepet orang. Cari jadi. Ini sudah apa? Ini jadi. Karena yang nyampe itu adalah qad katabahu. Adalah sesuatu yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu banyak kan? Kita kadang-kadang mulai es campur, keboi apukan lagi. Ngenangan lah, jelas ngenom es campur. Kering jumpa goreng geger. Burung kan? Kita punya uang sudah di tangan, hilang. Kenapa? Karena lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Maka manfaat ini akan datang kepada kamu sesuai dengan ketentuan Allah. Walaupun semuanya orang. Juga sebaliknya.
Sebaliknya adanya kata pun kanjeng Nabi. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Jika semua orang ini bersatu padu untuk membahayakan kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Maka mereka tidak akan bisa memberikan satu kebahayaan kecuali sesuatu yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Jauhnya Nabi ini, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wa juffatis suhuf, lembaran sudah kering. Maksudnya catat di lemari catat, cuma tak bisa ikosok boleh jadi itu maksudnya. Tak bisa ikosok, pulpen lah ada, pulpen lah ada. Kertas salah kering, jadi tulis salah cekak, kosong tak bisa, yoba tak bisa. Jadi maksudnya kaji Nabi. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pulpennya sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, ini adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya Nabi, yang penting kamu jaga Allah. Yang penting kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Yang penting jika kamu minta tolongnya lah kepada Allah. Itu di dalam riwayat lain ini sama dengan tadi itu. Ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu berada di depan. Ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fi syiddah. Ini penting juga ini. Ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kamu mengenalkan dirimu pada Allah di saat kamu bahagia, di saat kamu senang. Muntupang senang je pengen ke Allah, kata bunga. Ya arifka fi syiddah, maka muntupang susah, wi Allah Taala iki ngai. Jadi sampeannya ke muntupang senang, pengen ke Allah Taala. Biasanya muntupang senang ni kata enggak. Nu sehingga ke Allah kan biasa tepang ruwet. Nah pernah masjid ni ruwet, mula tak ruwet ada elang masjid itu tak isapa sekali. Sampai kelopain ke bang-labang masjid ni kan. Nah, kita jangan seperti itu. Di saat kita bahagia, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usah ditemangan semak ke Allah Taala itu. Mendekatlah kamu kepada Allah. Maka nanti di saat kamu susah, itu akan mudah diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Di saat kamu bahagia, kenalkanlah dirimu kepada Allah. Maka ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalmu di saat kamu berada dalam kesulitan. Wa'lam annama akhta'aka, ketahuilah bahwa sesuatu yang tidak mungkin, yang akan pasti lepas dari kamu, lam yakun liyusibaka, itu tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang akan terjadi padamu itu juga tidak akan lepas. Jadi apa yang terjadi pada kita, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, kemenangan itu bersama di saat kita bersama kesabaran. Di saat kita sabar pasti kita akan berhasil. Wa annal faraj ma'al karb, kebahagiaan itu diawali dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, kesulitan. Adanya kesulitan kita menuju ke kemudahan. Itu katanya pepatah itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah para jemaah sekalian, kesimpulan dari hadis yang ke-19, bahwa kita selalu ingat kepada Allah, selalu minta kepada Allah, selalu minta tolong kepada Allah, dan apapun yang menimpa pada kita, maka jika itu kesulitan, maka kita bersabar, maka Allah akan cepat mempermudah kesulitan kita. Dan jika itu kebahagiaan, maka tetaplah kita bersyukur kepada Allah, agar di saat kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung ya.